dan rahmatnya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu barengi Allah bersalawat kepada Rasulullah itulah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah pula kepada Nabi. Patus sak mulia-muliane kula panjenengan sira, kula panjenengan sira nyarengi napa Gusti Allah angsa merahmati kanjeng Nabi. Wallahu a'lam maksudnya apa? Tapi yang jelas struktur kalimat ini ku ngoten susunane. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah itu melimpahkan rahmat. Bersalawat bahasa itu yusholluna bersalawat. Oleh karena itu baharmono ikut sertalah dalam salawatnya Allah dan para malaikat Allah itu. Wahai orang-orang beriman, engkau bersalawatlah pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ibadah salawat itu ibadah yang paling utama. Yaitu kembali kepada ayat Al-Qur'anul Karim, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullah wa astaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Niku mengandung terus para ahli tafsir ayat tersebut mengandung bahwa maca sholawat itu mempunyai 3 makna, mempunyai 3 kandungan. Kandungan pertama, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, lamun para manungsa iku nalika wis nglakoni salah, mendolimi diri sendiri, datang kepadamu wahai Muhammad, datang tengarsani kanjeng Nabi. Loh, jadi ayat ini harus ada artinya. Nek gak diarteni, gak iso teko nang kanjeng Nabi, kanjeng Nabi wis meninggal. Lah berarti nganggur ayat ini. Padahal kalau Allah tidak akan nganggur selama-lamanya sampai kiamat, sampai berlanjut. Jadi sekali Allah berfirman maka berlaku selama-lamanya. Nah, Allah berfirman, andaikan saja para manusia ini ketika berbuat alfa, berbuat dosa, berbuat maksiat, datang kepadamu wahai Muhammad. Caranya datang ke tengah-tengah kaki Nabi, ya maca sholawat. Fastaghfirullah, maka kemudian mereka memanjatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfara lahumur rasul, dan dimintakan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabane lamuno lawajadullaha ghafuran rahim, maka pasti dalam firman Allah pasti mereka akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Terus para ulama tafsirnya adalah wong nek maca sholawat itu artinya sudah melakukan 3 hal secara serentak. Nomor setunggal zikir, eling nang Gusti Allah. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas menyebut asma Allah atau asmaul husna, apalagi ini dibarengi kita tadi sudah baca asmaul husna. Alhamdulillah. Yang kedua donga. Yang kedua istighfar. Kenapa? Allah tadi berfirman kalau kamu datang kepada Rasulullah, Rasulullah akan memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong sing maca sholawat walaupun tidak membaca istighfar, dengan sendirinya itu maknanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimintakan ampun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Jadi enggak usah kalau waktunya habis buat baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10.000, gak sempat baca Quran, gak sempat baca istighfar, semuanya sudah terkandung dalam makna zikir terus para ulama. Yang ketiga doa. Membaca sholawat selain mengandung zikir, mengandung istighfar,
juga mengandung apa? Donga nang Gusti Allah. Nah, Allahumma pun jadi dirine donga. Jadi donga Allahumma kalau fi'il amr Allahumma sholli ala Muhammad. Donganya pakai fi'il madhi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mugi-mugi Gusti Allah paling salam keselamatan datang Kanjeng Nabi. Ya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah kula nuwun panjenengan limpahaken salawat salam keselamatan datang Kanjeng Nabi. Ya Allahumma sholli ala Muhammad, makna dengan bentuk kata permohonan langsung nek nganggo sallallahu ala Muhammad nganggo fi'il madhi mesti ada. Kenapa fi'il madhi? Jaluk kok mesti Allah melimpahkan salam keselamatan datang Kanjeng Nabi. Itu maknanya. Kenapa? Ya pun pancen pun kehendaki Gusti Allah. Nggih. Kehendaki Gusti Allah dalam Al-Qur'an bahwa Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Kanjeng Nabi. Misalnya habis waktunya untuk baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi sallallahu Muhammad 10.000 dikuna dihitung dibuat sampai kebanyakan 1,5 jam totalnya. Malah terus guru Abu Rahman kalau dapat 1 jam. Walhasil kita baca sholawat pada Rasulullah SAW. Gak usah nopo, wah gak sempat ndonga, gak sempat maca Quran. Ya nek iso disempat-sempat iso disempat jam. Tapi kalau ternyata kena campur apa istiqomahkan tetap sallallahu alaihi Muhammad. Jangan khawatir diarani gak ndonga, diarani tidak membaca istighfar, atau diarani tidak berzikir. Karena baca salawat sudah mengandung ketiga-tiganya terus para ulama. Artinya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, sholawatnya nopo? Mereka menyambut tahun bulan Sya'ban. Sya'ban ini ditinggal. Kalau tak mengklarifikasi nopo jenenge kiriman kula yang menceritakan guru kula niku wau yang saya kirim ke jenengan saya Habib Ali bin Syekh Al-Jufri. Syekh bin Ali Al-Jufri itu termasuk adik ipar dari Hasan Abdullah bin Faqih, atau kata lain mantu daripada pengasuh pertama pondok pesantren Darul Hadis yang di Kholi kemarin, yaitu Al-Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Qutub Habib Abdul Qadir bin Faqih. Kalau sempat sekolah ngaji datang beliau waktu di kelas di Pondok Malang. Beliau cerita bahwa beliau membaca salawatnya Syekh Ahmad Al-Badawi, Allahumma sholli ala nuril anwar wa sayyidil asrar wa tidiyakil akhiyar muftahil wa bilyasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ibadih. Kula nggih nampi ijazah saking beliau Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, ugi nampi penguatan ijazah saking putra beliau Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Faqih. Nggih kula ijazah kita jenengan sedaya. Mugi-mugi saged selamat. Shalawat Badawi Ahmad Badawi As-Saghir Al-Kabir dan lain. Niku Allahumma sholli ala. Beliau cerita baca itu 100 waktu ada orang diperintah langsung mimpi Kanjeng Nabi. Salah satu khasiatnya. Lalu saya share. Maksudnya apa? Ya, kalau mau ngamalkan itu ya monggo. Beliau nyata. Habib saya sendiri juga ngalami. Menurut cerita yang disampaikan Habib saya tadi, baca 78 ketiduran. Ternyata dalam tidurnya juga diberi rezeki mimpi Kanjeng Nabi. Barokah yang baca salawat Allahumma sholli ala nuril anwar wa sayyidil asrar wa tidiyakil akhiyar muftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ifdalihi. Macam pulau khawatir
Nek ngono maca iku ae aja maca salat Jibril. Aku paham kan. Boten. Masing-masing sholawat niku mempunyai maziyah. Mempunyai keistimewaan. Malaikat Jibril. Sholawat Jibril sama saja. Itu juga karena itu apa? Malah sholawat Jibril itu merupakan sholawat yang paling autentik, asli ajarannya Kanjeng Nabi. Malah ada yang memberi nama itu sholawat Khidir, sholawat Nabiullah Khidir, sholawat ala Muhammad. Ada yang beri nama itu sholawat Jibril, karena itu yang dibaca oleh malaikat Jibril. Terus itu juga nek kitanya bener, nggih. Ada tepat, nggih, pikirannya tepat. Pokoknya napa jenenge khusyuk, insyaallah sholawat Jibril juga akan mengantarkan kita untuk bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana letak pentingnya mimpi Rasulullah niku Ustaz? Wong mimpi penting, bercita-cita atau berkeinginan mimpi Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamathalu bi." Barang siapa yang mimpi saya, berarti benar mimpi saya. Kenapa? Karena setan tidak bisa mendo-mendo menyerupai saya. Karena kalau sudah mimpi Rasulullah, pasti itu adalah Rasulullah. Sedangkan Rasulullah bersabda di hadis lain, "Man ro'ani man yarani fil manam fasayarani fil yaqadha." Siapa yang bermimpi saya dalam suatu tidurnya, maka dia pasti akan melihatku secara dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Barang siapa yang melihat saya dalam mimpi, maka dia pasti Rasulullah akan melihatku dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar, dalam keadaan boten tidur, bukan mimpi. Napa artinya? Makna pertama, orang yang pernah bermimpi Rasulullah pasti berikutnya adalah didatangi Rasulullah. Tafsiran pertama, pasti didatangi oleh Rasulullah. Tafsiran yang kedua, barang siapa yang bermimpi Rasulullah, dia pasti akan melihatku dalam keadaan terjaga. Nek gak ketok nang dunya, berarti dijamin ketok di akhirat. Nek ketok di akhirat, berarti temu di. Nggih pasti teng swarga. Maksud Nabi teng neraka. Lah mungkin. Sapa wong sing mimpi saya dalam tidurnya pasti akan melihat saya dalam keadaan sadar. Kalau tidak melihat di dunia, pasti melihat di akhirat. Kalau melihat di akhirat berarti di dalam surga. Artinya orang yang bisa bermimpi Rasulullah SAW itu menurut hadis ini, maka dia pasti masuk surga bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minal ladzina ra'au an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam wal yaqظah bi barakatis shalah wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi.